Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bulan Sakira Effendi, NIM 2004-2088, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang teori modernitas. Teori modernisasi menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat tradisional atau terbelakang ke masyarakat modern. Modernisasi merupakan proses perubahan terhadap sistem ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara dari abad ke-17 sampai ke-19 yang kemudian menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Teori modernisasi fokus pada cara masyarakat pramodern menjadi modern melalui proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sosial, politik, dan budaya. Modernitas menurut Marx ditentukan oleh ekonomi kapitalis, sedangkan menurut Weber, rasionalitas formal. Adapun Durkheim, solidaritas organik dan pelemahan kesadaran kolektif. Sementara itu, Simmel memandang modernitas memberikan keuntungan karena memungkinkan untuk mengeksplorasi berbagai potensi dan kemampuan intrinsik manusia. Simmel juga mengajukan pemikiran tentang pengaruh uang beserta akibat ikutannya terhadap alienasi dalam modernitas. Pemikir klasik teori modernitas. Menurut Niels Meltzer, modernisasi akan selalu melibatkan konsep diferensiasi struktural. Walt Whitman Rostow menyatakan bahwa ada 5 tahapan pembangunan ekonomi, yaitu masyarakat tradisional, persiapan tinggal landas, menuju kematangan, dan konsumsi massal. Namun, masalah yang dihadapi negara dunia ketiga adalah bagaimana memperoleh sumber daya yang diperlukan, khususnya sumber daya modal, untuk mencapai tingkat investasi produktif yang tinggi. Menurut James S. Coleman, modernisasi politik merujuk pada proses diferensiasi struktur politik dan sekularisasi budaya politik yang mengarah pada etos keadilan. Kritik teori modernitas. Daniel Lerner menyatakan bahwa teori modernisasi merupakan sejarah yang terjadi pada negara dunia ketiga. Dalam sejarahnya, negara dunia ketiga mengalami masa penjajahan oleh bangsa Eropa sehingga membuat negara tersebut tertinggal. Selain itu, teori ini menyatakan bahwa untuk menjadi modern, negara dunia ketiga harus mengikuti proses yang terjadi di negara dunia pertama atau negara barat. Akan tetapi, proses negara dunia pertama menjadi modern membutuhkan waktu yang sangat panjang. Perspektif teori modern. Pertama, asumsi teori modern. Beberapa definisi modern. Menurut Giddens, modernitas mengacu pada mode kehidupan masyarakat atau organisasi yang lahir di Eropa pada abad ke-17 atau sejak itu pengaruhnya makin menjalar ke seluruh dunia. Menurut Kumar, modernitas muncul antara abad ke-16 dan ke-18 dimulai di negara Eropa Barat Laut, terutama Inggris, Belanda, Prancis Utara, dan Jerman Utara. 2. Aspek-aspek modernitas. Kumar menyebutkan beberapa ciri modernitas. 1. Individualisme. John Nisbet dan Patricia Abundance membicarakan kemenangan individual sebagai ciri utama era modern. 2. Diferensiasi. Munculnya spesialisasi. Penyempitan definisi pekerjaan akan memerlukan berbagai kecakapan, keterampilan, dan latihan. 3. Rasionalitas, artinya memiliki perhitungan. 4. Ekonomisme. Seluruh aspek kehidupan sosial didominasi oleh aktivitas ekonomi, tujuan ekonomi, dan prestasi ekonomi. 5. Perkembangan. Modernitas cenderung memperluas jangkauan dan ruang, dan inilah yang dimaksud dengan proses globalisasi. Pemikiran Anthony Giddens. Pemikiran yang mengemuka dari Anthony Giddens adalah The Third Way, atau Jalan Ketiga, studi politik dunia yang dipublikasikan pada tahun 1998. Konsep ini merupakan wacana politik global kontemporer yang mencuat ketika eskalasi politik mencuat ke permukaan dengan sangat pesat sekaligus kontroversial. Wacana ini berangkat dari kerisauan Giddens menyaksikan kegagalan sosialisme di satu sisi dan keangkuhan kapitalisme di satu sisi dalam memperjuangkan peradaban. Menurut Giddens, baik sosialisme maupun kapitalisme justru berkembang dalam kerangka politik dunia yang saling menjatuhkan. Keduanya berakhir dengan pudarnya nilai kemanusiaan di tangan kaum proletar dan borjuis.
Untuk mengatasi kegagalan tersebut, Dickens memformulasi titik temu. Konsep ini meneguhkan kembali wacana kemanusiaan sebagai mainstream masing-masing peradaban. Jalan ketiga merupakan jalan terbaik menurut Dickens bagi konflik antar peradaban, demi lahirnya suatu tatanan politik dunia yang humanis pluralis. Analisis menggunakan teori tentang modernitas. Analisis menggunakan teori-teori tentang modernitas dapat digunakan sepanjang teori itu mampu menjelaskan realitas sosial yang bersangkutan. Dalam hal ini, pemikiran F. Woody Hardiman dapat membantu membuka jalan. Dia mengajukan gagasan tentang corak-corak kesadaran yang terungkap dari studi tentang manusia modern, yang menurutnya lebih merupakan proses daripada esensi yang dialami dalam kesadaran manusia tersebut, yakni individualisasi, distansi, progres, rasionalisasi, dan sekularisasi. Membaca realitas modern. Salah satu fenomena kehidupan modern adalah dunia pergaulan sosial yang dipenuhi oleh penggunaan alat-alat teknologi informasi komunikasi semacam komputer, laptop, internet yang memungkinkan orang untuk berinteraksi dengan siapa saja di mana saja dan dari mana saja, bahkan tanpa beranjak dari tempat tidurnya. Dan kemudian fungsi-fungsi ini diperkecil dalam bentuk perangkat jinjing gerak atau portable, berbentuk handphone, telepon genggam, dengan kemampuan jelajah internet online yang kemudian dikemas dengan teknologi Android, BlackBerry, Windows Phone, iPad, dan sebagainya, sehingga memungkinkan setiap orang untuk tetap bergerak dan beraktivitas sosial selayaknya orang-orang biasa. Namun sesungguhnya mereka ini sedang berinteraksi sosial dengan orang-orang yang jauh di sana.